Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa Pakat TV Malang. Bersama saya Jo dalam program Dunia Politik, yang dimana hari ini temanya Suara Rakyat, Suara Kita. Dan kali ini saya tidak sendirian, tapi saya bersama calon legislatif dari Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Malang. Siapakah beliau? Langsung aja kita kenalan sama beliau. Selamat sore. Selamat sore Mas Jo. Iya, tolong dong diperkenalkan diri dulu. Iya, perkenalkan diri untuk nama, mungkin jabatannya apa mungkin? Perkenalkan, nama saya Lili Rahmawati, sarjana agama dari calon legislatif dari Partai Persatuan Pembangunan atau P3 Kabupaten Malang. Mungkin ada Sisilah gitu. Mungkin dari, silakan Bu Lili untuk mengenalkan diri. Iya. Mungkin lebih tepatnya bukan susila, struktur barangkali ya. Maaf. Gini ya. Di P3 itu juga ada yang namanya badan otonom ya. Secara struktur saya memang sebagai anggota biasa ya. Terus ada yang namanya badan otonomi. Saya aktifnya di badan otonomi sebagai maksudnya di badan otonomi namanya WPP, Wanita Partai Persatuan. Nah, salah satunya yang saya sebutkan badan otonominya ini. Ada lagi badan otonomi yang lain yang namanya Partai Pemuda Ka'bah, GPK, Gerakan Pemuda Ka'bah. Nah, di WPP-nya saya sebagai seksi dakwah dan komunikasi. Mungkin cuma itu. Jadi intinya seperti itu ya. Kalau ini saya mau tahu nih, kalau menjadi seorang caleg itu kan punya visi dan misi nih. Nah, dari Bu Lili sendiri sebagai caleg P3 di Kabupaten Kota Malang, ini apa sih visi misinya? Mungkin bisa dijelaskan biar pemirsa Pakat TV tahu. Nih, monggo. Kalau ngomong-ngomong soal visi dan misi ya, visi itu kan menyangkut pandangan hidup atau cita-cita dari institusi itu atau partai parpol sendiri ya. Yakni amar ma'ruf nahi mungkar ya, Mas Jo. Karena kita adalah partai Islam, jadi visinya ya sesuai dengan Islam, yakni amar ma'ruf nahi mungkar. Sedangkan misi kita adalah dari saya pribadi ya sebagai caleg, yakni mengangkat harkat martabat perempuan di semua sektor kehidupan. Karena saya sebagai caleg perempuan, otomatis saya mau mengangkat harkat martabat perempuan untuk menjadi perempuan yang mandiri ya, yang jelas, yang bisa menjadi yang solehah, yang bisa berpikir, maksudnya mandiri secara berpikir dan berkarya. Mungkin itu aja. Memang banyak hal ya yang diketahui dari Bu Lili sendiri ya. Ini saya mau tanya ini. Nah, kan ini kan lagi banyak-banyaknya nih orang mencari suara. Lah, gimana sih caranya Bu Lili sebagai caleg P3 ini meraup suara supaya Bu Lili bisa lolos? Dan kini apakah dari cuman hanya anak-anak muda, ataukah ada orang tua, jamaah, atau apa? Mungkin pandangannya kemana nih untuk meraup suaranya nih? Untuk meraup suara ini saya tidak milih-milih dari kelompok mana ya. Yang jelas siapapun, target kita itu mulai dari usia milenial ya. Milenial sampai lansia barangkali yang masih punya hak pilih itu kita bidik ya istilahnya. Bisa secara door to door. Kalau kita kekeluargaan ya, keluarga kita kan besar, otomatis kita
dalam tanda kutip memanfaatkan secara positif ya. Kita datangi silaturahim gitu ke keluarga secara pribadi, ngomong enak kita sambil silaturahim. Nah itu langkah pertama. Ada yang sifatnya kelompok. Saya bisa datang ke jamaah-jamaah untuk mensosialisasikan diri sebagai caleg, dan di situ juga ada apa ya, yang memperkenalkan istilahnya mau doa restu ya dari semua pihak, dari jamaah-jamaah itu doa restu dan dukungan yang jelas. Nah terus kalau kita secara formal dan secara non formal kita lakukan, Mas Jo. Jadi seperti itu, tidak ya apa ya, tidak terjadwal sedemikian ya. Ada yang terjadwal, maksudnya itu formalnya itu terjadwal. Kadang kita duduk-duduk ngopi bareng gitu, makan sambil ngobrol gitu, kita memasukkan ya misi kita, kita sambil berkampanye, kadang kita seperti itu. Mungkin seperti orang ya. Iya. Iya, biasanya kalau ngobrol sama anak milenial itu kita nggak nyadar sambil berkampanye gitu, sambil mengomongkan tentang politik gitu. Jadi kan kalau sama anak-anak muda itu biasanya kalau serius-serius itu kan biasanya malah nggak masuk gitu loh. Jadi kita sambil cerita-cerita secara enjoy gitu, itu bisa masukkan visi misi kita atau mengkampanyekan diri kita secara tidak langsung. Untuk kita main ya silaturahmi, apakah harus menjadi maju dulu sebagai caleg? Tapi kalau nanti setelah maju, apakah gimana? Apakah masih tetap kita bisa silaturahmi sama mereka, kaum milenial atau segala macam? Dan ini yang bisa menarik dari perhatian. Program apa sih yang ada di Bu Lili ini? Mungkin bisa dijelasin nih supaya teman-teman itu tertarik nih sama Bu Lili. Wah, aku harus nyoblos nih ya. Tapi harus jelas nih programnya apa nih. Silakan langsung. Jadi kita sebagai caleg nggak mau ya disebut sebagai kayak kendaraan moprot, atau bahasa Jawanya itu moprot atau mogok, terus minta didorong itu ya supaya jalan. Anggap saja kita calegnya yang kendaraannya, terus orang yang milih kita itu yang dorong. Jangan seperti itu tidak beretika. Saya pikir sebagai caleg pun harus punya perasaan dan beretika. Walaupun sebelum dan sesudah, namanya silaturahim itu kan sudah diajarkan dalam agama kita Islam ya, bahwa silaturahim itu tidak memandang waktu dan tempat kapanpun, dan kita harus menyempatkan lah untuk bisa silaturahim. Apalagi pasca pemilu, misalnya kalau kita kepilih ya harus lebih memperkaya silaturahim, malahan bahkan harus lebih intensnya itu lebih banyak dibanding sebelum nyalek, maksudnya waktu sebelum terpilih. Jadi justru itu momen yang untuk banyak bertemu warga atau simpatisan, karena di situ kita adanya kesinambungan ya, program-program yang kita realisasikan, yang kita canangkan itu harus kita realisasikan dengan banyak melibatkan warga. Sampai itu forum silaturahim kan di situ waktu itu sempat yang harus kita yang otomatis lah seperti itu. Oke, tadi pertanyaannya yang kedua tadi apa? Untuk program ya. Nah, saya sendiri karena saya dapil 4 ya, saya otomatis harus mengevaluasi apa yang selama ini terjadi dan saya alami sebagai warga dapil 4 ya, khususnya pakai saji. Nah, ini satu contoh fenomena aja ya, contoh aja, sebagian contoh. Mungkin saya memperhatikan atau konsen dengan lingkungan, Mas Jo, karena kita hidup itu kan kenyamanan yang nomor satu ya, aman dan nyaman. Nah, bagaimana bisa nyaman kalau lingkungan kita itu misalnya banjir ataupun jalan berlubang misalnya ya. Nah, itu harus kita pikirkan, hal itu harus kita tindak lanjuti. Misalnya kita kasih solusi, kita selesaikan masalah ini. Kenapa banjir ini kok berlarut-larut nggak selesai-selesai? Nah, ini PR kita mungkin
ada apa gitu loh. Apakah sungainya dangkal ya, sungai di sekitar kita itu, apakah orang-orang buang sampah sembarangan. Nah, itu harus ada ketegasan dari aparat setempat. Kita harus bekerja sama dengan pemerintah desa, pemerintah desa ya, RT RW. Gimana ini kok banjir kok berlarut-larut gitu. Setiap tahun, setiap hujan datang, musim hujan kok banjir aja. Itu harus dicari sebab musababnya. Ya, di samping sungainya dangkal karena banyak dibuangi sampah sembarangan. Terus mungkin aliran-aliran air yang macet, got-got yang nggak difungsikan sebenarnya ya. Nah, terus lagi budaya lifestyle-nya warga itu yang kurang baik, buang sampah sembarangan tadi harus ditindak, harus di apa ya Mas, istilahnya kita warning aja gitu loh. Kita warning ya, dikasih nasihat 1 kali 2 kali, kalau enggak gimana, itu aja kita tegas sih. Nah, terus jalan berlubang itu kita laporkan ke aparat yang berwenang, yang gimana gitu ya kan. Terus apa tadi, itu salah satunya contoh untuk lingkungan ya. Keindahan alam juga perlu. Sampah-sampah berserakan itu sangat mengganggu ya Mas Jo. Di samping baunya nggak enak, dipandang nggak enak. Nah, itu warga itu apakah sudah buang sampah pada tempatnya? Apakah sudah ada tim apa itu, setiap RT RW-nya itu sudah jalan pengambilan sampah? Nah, itu harus benar-benar diupayakan, direalisasikan. Jadi supaya apa yang namanya dalam agama Islam itu kan istilahnya anadzofatu minal iman, kebersihan adalah sebagian dari iman. Terus ada peribahasa juga mengatakan bahwa bersih itu indah. Nah, saya setuju. Nah, bagaimana mau indah kalau gaya hidupnya kayak gitu, buang sampah sembarangan. Jadi harus mulai dari individu untuk buang sampah di tempatnya, jangan di sungai yang bisa buat banjir kalau hujan. Terus mungkin tadi saya katakan di misi saya, salah satunya program saya itu mengangkat harkat martabat perempuan untuk bisa mandiri ya, karena perempuan itu tidak bisa dianggap sepele atau di teman thinking, itu nggak setuju. Harus bisa sejajar dengan laki-laki, walaupun maksudnya dengan tidak mengesampingkan laki-laki sebagai pemimpin di keluarga ya, karena ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki adalah laki-laki adalah imam bagi perempuan. Tetap kita menganggap laki-laki di rumah tangga itu, di setiap rumah tangga sebagai pemimpin. Tapi kedudukan perempuan pun juga tidak dianggap sebagai konco wingking atau dianggap sebelah mata. Tetap kita menganggap perempuan itu aset ya, aset bangsa yang sama kedudukannya di undang-undang ya, sebagai warga negara Indonesia yang punya martabat, harkat martabat, yang bisa mandiri secara berpikir dan bertindak gitu ya, yang akhlakul karimah sesuai dengan Islam bagaimana ya, otomatis itu mungkin. Berarti itu termasuk visi misi juga ya, dari tujuan juga untuk mencalonkan ya menjadi seorang caleg ketika nanti terpilih. Nanti program-programnya seperti itu ya. Tapi ini gini, kalau andai kata nanti terpilih, benar-benar terpilih ya, apa yang akan dilakukan? Mungkin kalau salah satunya kan tadi udah dibicarakan sama Bu Lili. Mungkin ada lagi nggak sih yang mau mau dikerjakan gitu? Kan banyak banget sekarang ini kayak sekolahan, kayak apa. Itu kan apakah masuk dapilnya dari Bu Lili apa gimana? Mungkin bisa dijelaskan sedikit. Masalah pendidikan ini. Kalau pendidikan ya saya istilahnya mendukung apa yang sudah dicanangkan pemerintah. Kalau memang baik ya kita lanjutkan. Kalau ada yang kurang kita tambah gitu aja. Apapun misalnya mengenai bantuan untuk beasiswa misalnya dari pemerintah setiap setahun sekali
itu ya kita dukung sih. Astagfirullahaladzim. Nah, untuk anak yang konsennya kalau mungkin gini ya, untuk anak yang nggak mampu tapi berprestasi itu harus memang dapat beasiswa Mas Jo. Karena Allah memberikan kecerdasan pada anak itu beda-beda kan. Nah, kalau tuh ada kelebihan yang dimiliki anak, baik prestasi secara akademik maupun non akademik ya, kita harus merespon positif loh, memberi reward. Jangan hanya anak itu diberi talenta oleh Allah ya. Kadang orang itu hanya mengandalkan akademik. Saya nggak setuju. Padahal manusia itu ada sisi lainnya, itu punya bakat selain akademis. Non akademisnya pun juga harus diperhatikan. Misalnya punya bakat renang, olahraga ya, olahraga apapun, seni, bisa nyanyi bagus, bisa IT-nya, komputernya bagus, ya kita dukung Mas Ju. Bukan hanya nilainya matematika misalnya 100 ya, bahasa Inggris 100, itu aja yang didukung. Ya semuanya kita akomodir, kita dukung, kita kasih beasiswa. Tapi ya Mbak, apakah sudah pemerintah selama ini memberi reward pada anak-anak yang punya potensi non akademis itu? Apakah sudah penelusurannya sampai di mana anak-anak yang berbakat itu untuk diberi reward? Jadi supaya untuk samping anak itu lebih bersemangat untuk menggali potensinya, itu juga bisa kan mereka itu aset bangsa kan, walaupun masih dalam tahap belajar ya. Itu harus kita pupuk ya, kita dukung terus gitu loh Mas Jo. Jadi saran saya sih, sadarlah bahwa Allah itu memberi talenta akademis dan akademis bagi setiap orang yang lahir di dunia ini. Itu harus kita pupuk, kita rawat, dan kita dukung sebaik mungkin sampai dia berhasil benar-benar menggapai cita-citanya. Itu mungkin sebagian dari cita-cita saya ya untuk dunia pendidikan. Dan ini mungkin menarik ya, mungkin buat para caleg ya. Di dewan anggarannya itu sangat besar sekali ya. Dan seorang bisa tergiur untuk melakukan korupsi. Nah, ini yang saya tanyakan adalah, apa tindakan Anda untuk menghindari itu semua ketika Anda sudah menjadi anggota dewan? Mungkin bisa dijelaskan. Nah ini hantu bagi saya. Namanya penyakit korupsi atau KKN itu adalah lingkaran setan ya, yang ada di pemerintahan ya, khususnya di dunia anggota dewan ini ya. Banyak orang menganggap sebelah mata karena caleg itu pasti ujung-ujungnya nanti masuk penjara atau bisa kena kasus korupsi gitu. Menurut saya itu haknya orang untuk berbicara seperti itu ya. Memang itu sebagai warning bagi saya Mas Jo ya. Nah mungkin orang ngomong gitu warning bagi saya untuk berhati-hati ke depan, karena memang dunia KKN itu memang sifatnya nggak ya Mas ya. Namanya itu menjebak, misalnya bisa kita itu nggak menyadari hal itu, karena orang itu kalau kita iling lama Mas Podo pasti nggak akan terjadi kok Mas Jo. Maka dari itu setiap kita mau bekerja itu harus banyak berdoa supaya terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan, hal-hal yang menakutkan seperti korupsi apabila sampai menghinggapi kita, naudzubillah ya. Itu jangan sampai terjadi. Nah, kalau toh terjadi ada indikasi-indikasi seperti itu, kita harus sebagai legislatif itu kan kita tahu sih fungsinya Mas Jo ya. Legislatif itu kan tugasnya itu memeriksa apa yang dilakukan eksekutif ya. Nah, jadi kita itu malah seharusnya itu sebagai seumpama bahasa kasarnya itu sebagai
apa ya, yang menakut-nakuti istilahnya, yang memeriksa kegiatan eksekutif. Lah semua ibarat di sawah itu orang-orangan sawah gitu bagi eksekutif, bagi bupati misalnya. Lah ini ono legislatif yang meriksa aku, gak mau ada yang meriksa saya, apapun yang saya lakukan mesti diperiksa oleh legislatif. Nah, oleh karena itu ya kita yang legislatif itu seharusnya memberi, kita yang menginisiatif untuk menolak hal itu gitu loh. Kita harus perangi korupsi itu karena itu sangat merugikan, itu dianggap pengkhianat kan. Orang berkorupsi itu kan berkhianat terhadap rakyat dan bangsa ya. Nah, oleh karena itu kita sebagai legislatif kalau tahu posisinya, tugasnya adalah memeriksa apa yang dilakukan eksekutif, yang nggak akan tergiur oleh apapun, apalagi sampai kerjasama dengan eksekutif untuk berkorupsi jamaah, apalagi naudzubillah ya. Nah, selama ini kan seperti itu fenomena yang terjadi di kota maupun kabupaten. Saya nggak ingin itu terulang lagi, Maju, karena ya itulah, dia tidak menyadari akan tugasnya sebagai legislatif. Jadi istilahnya bahasa Jawanya itu enggak apa ya, mawas dirinya itu enggak ada ya. Rasa eling waspodo enggak dipakai. Jadi dia itu jadi enggak bisa menjalani tugasnya dengan baik, seolah-olah dia itu kalau sampai nimbrung kerjasama sama eksekutif lah, itu kan salah. Seharusnya dia yang mengingatkan, yang istilahnya menyetop sampai terjadi ada indikasi korupsi, itu mencegah lah istilahnya, mencegah kalau eksekutif mau mengajak untuk korupsi misalnya, atau bahkan legislatif sendiri mau hadir, ya jangan dong, apalagi dari legislatif sendiri gitu ya. Jadi saya rasa kita intinya harus eling-eling waspodo, waspada, dan tahu diri, tahu tugas kita bahwa korupsi itu tidak baik, haram ya, jelas ya, karena itu uang rakyat, itu sama dengan berkhianat terhadap daerah kita atau negara kita atau bangsa, mungkin itu aja. Wah, kita semakin ini ya. Ini mungkin ada pertanyaan juga nih. Kalau di dewan itu ada dalam lingkaran kekuasaan nih, ya, mempunyai pengaruh yang sangat kuat jalan di KKN. Nah, itu sangat terbuka lebar. Bagaimana menurut Anda? Mungkin ada sedikit ini gak sih pandangan gitu? Kalau ketika memang banyak banget ya sekarang kan lingkaran KKN itu kan di mana-mana. Nah, kalau di dalam dewan itu seperti apa? Mungkin bisa sih menyikapi kayak gimana gitu. Mungkin kayak gimana sih dari Bu Lili ya? Kayaknya tadi sudah saya singgung ya mengenai istilahnya mencegah korupsi ya. Ya itu tadi, karena kita sebagai anggota dewan misalnya kalau ditakdirkan oleh Allah jadi, ya kita harus banyak-banyak berdoa lah. Kita kan ada sih doa untuk mencegah dari hal-hal yang haram yang tidak diperbolehkan dalam Islam, doa sebelum bekerja itu. Nah, yang kedua kita ya itu tadi mendudukan kita sebagai anggota legislatif semestinya lah, jangan malah yang bersekongkol istilahnya dengan bentuk-bentuk KKN dalam bentuk apapun lah. Jadi baik yang sifatnya pribadi ya maupun kelompok ya, baik urusan legislatif secara pribadi dengan tugas-tugasnya ataupun hubungannya dengan eksekutif atau secara berkelompok. Itu apapun itu yang namanya KKN itu tidak diterima kan, namanya mencuri uang rakyat ya istilahnya. Istilahnya ya apa ya, nggak amanah itu arti istilahnya mengingkari, bukannya mengingkari ya, maksudnya itu kita berkhianat tadi yang saya katakan tadi. Jadi nggak amanah otomatis kan, yaitu
kita harus perangi lah intinya Mas Jo. Kita harus berani bilang tidak. Ya, kalau toh itu ada indikasi-indikasi korupsi di lingkungan anggota dewan, kita perangi. Kita menyatakan tidak untuk korupsi lah. Saya rasa itu. Baik secara kita sumpah dengan diri kita sendiri maupun secara kelompok institusi, mungkin itu. Dan kesini semakin ini ya sangat luar biasa sekali Bu Lili tanggapan yang tadi saya pertanyakan dari awal sampai akhir ya. Tapi ini habis ini kita terakhir banget ini kita ada gini, mungkin coba simpulkan secara singkat ya, Anda sebagai caleg. Mungkin biar pemirsa Pagar TV tahu, misalnya Anda caleg nomor berapa ya, dari partai apa. Mungkin biar dapat dukungan dari pemirsa Pagar TV Malang. Mungkin silakan. Perlu saya ulangi, saya nama Lili Rahmawati, sarjana agama dari Partai Persatuan Pembangunan atau Partai Berlambang Ka'bah dengan nomor partai 17. Saya nomor urut 5. Jadi nomor urut 5 daerah pilihan 4 atau Dapil 4, di mana Dapil 4 ini adalah ada 6 kecamatan, yakni Kecamatan Pakai Saji, Kecamatan Sumber Pucung, Kecamatan Ngajum, Kecamatan Kromengan, Kecamatan Wonosari, apa lagi satunya? Sudah ya 6 ya tadi. Nah, menurut saya ya, gini, mengenai pemilu kali ini periode 2024 dan 2029, saya sarankan kepada semua warga Dapil 4 ya khususnya dan warga Kabupaten Malang ya, untuk memilih calon legislatif yang amanah, yang track recordnya bagus, yang sumber daya manusianya bagus, yang berakhlakul karimah, yang amanah ya, tadi sudah saya singgung, yang amanah, terus kalau bisa partai yang Islam yang berhaluan Ahlussunnah wal Jamaah, karena khususnya ya partai berlambang Ka'bah nomor 17, karena partai ini sebagai partai yang sudah lama malang melintang di dunia politik, yakni sudah 51 tahun berdiri di Indonesia, tidak main-main ya. Kita itu memang selalu untuk menjadikan negara ini yang negeri yang badatun thayyibatun warabun ghafur ya. Jadi yang misi kita kan amar ma'ruf nahi mungkar. Visi kita, amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi pilihlah partai yang benar-benar sesuai dengan nurani kita dan agama kita kalau bisa ya. Karena bukannya kita tidak setuju ataupun menjelek-jelekan partai lain, tidak. Tapi kita namanya partai Islam itu yang berasaskan Islam berdasarkan Pancasila ini adalah partai yang Islam yang nasional ya, yang sesuai dengan kemaslahatan umat warga negara Indonesia ya, yang menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan, menjaga kedaulatan bangsa ini dengan Bhinneka Tunggal Ikanya ya. Dengan lambangnya Ka'bah itu adalah bukti bahwa kita itu bersatu ya. Kita itu bersatu sebagaimana moto bangsa Indonesia itu bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Jadi kita harus menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan kita dengan berpolitik. Dengan memilih P3 kita berarti kita menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan bangsa dan di atas Islam, di atas pondasi Islam, mungkin seperti itu. Dan sekali lagi saya harapkan jangan lupa tanggal 14 Februari itu adalah momen bersejarah di mana bangsa Indonesia menggunakan hak pilihnya. Pilihlah partai yang berlambang Ka'bah, partai nomor 17. Khususnya saya yang
di daerah Kabupaten Malang ya, Dapil 4 nomor urut 5 atas nama saya Lili Rahmawati SAG nomor urut 5. Mungkin cuma itu, terima kasih. Terima kasih kepada Bu Lili selaku caleg dari Partai Persatuan Pembangunan, yang dimana banyak banget tadi udah dijelaskan sama beliau, menjadikan sebuah amanah untuk maju ke depan. Jangan pernah melihat ke belakang, karena kita partai ini kita harus bisa melihat apa masa depan rakyat nanti. Dan jangan lupa nanti pilih nomor 5 ya. Nomor 5 di Kabupaten Dapil 4 Kabupaten Malang ya. Pastinya dengan Partai Persatuan Pembangunan. Dengan adanya seperti itu, kita akhiri sampai di sini, dan saya sangat terima kasih banyak kepada para pemirsa Bagat TV Malang. Nanti tinggalkan komentar-komentar mungkin ya, kalau ada yang mau tanya-tanya kepada beliau, nanti di komentar bisa. Terima kasih banyak ya kepada Bu Lili ya. Kalau gitu saya Jo. Saya Lili Rahmawati. Kami pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu di lain hari.